Halo, selamat siang. Tim Penanganan Infeksi Khusus Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung menemukan kasus baru, yaitu seorang pasien terjangkit COVID-19 2 kali dalam rentang waktu sekitar 3 hingga 4 bulan. Sampai saat ini, tim dokter tengah mendalami jenis virusnya. Dokter, langsung saja, bagaimana kondisi terkini pasien yang terjangkit COVID-19 2 kali dalam rentang waktu sekitar 3 hingga 4 bulan? Iya, saat ini kami sebenarnya masih menginvestigasi apakah memang ini suatu keadaan reinfeksi atau bukan. Jadi pasien sebenarnya sudah pulang, sudah 2 kali negatif. Jadi pada bulan Juni di tanggal 9, pasien itu datang karena akan dilakukan tindakan gigi ya. Jadi kami melakukan screening untuk semua prosedur yang akan dilakukan tindakan. Saat itu memang didapatkan hasil PCR positif, tapi dengan nilai CT value cycle thresholdnya sudah cukup tinggi, sudah 40. Lalu keesokan harinya kami dapatkan ternyata negatif. Jadi hanya 1 kali positif, kemudian setelah 2 kali negatif pasien pulang dan tanpa gejala saat itu. Lalu di bulan Oktober ini di tanggal 7 pasien ini ada gejala batuk dan sakit tenggorokan kurang lebih sekitar 13 hari, lalu dilakukan swab ulang ternyata positif PCR. Jadi waktu itu dengan kami dapatkan nilai cycle thresholdnya 26. Nah kemudian berikutnya pemeriksaan di tanggal 2 atau 3 hari kemudian dia meningkat ya, hasilnya menjadi 35 dan selanjutnya setelah kami cek 2 kali ulang dalam waktu sekitar tidak sampai 10 hari itu sudah negatif. Jadi pasien sudah sudah 2 kali pemeriksaan swab negatif, jadi sekarang sudah pulang. Jadi memang kalau dilihat pasien sudah 2 kali perawatan dengan confirm COVID. Jadi kami sedang mendalami apakah yang pertama ini memang dia terinfeksi atau tidak gitu. Oke, Dr. Yovita Hartantri, Ketua Tim Infeksi Khusus COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, begitu ya tadi posisinya, Dok. Ya, Dr. Yovita, sebetulnya seberapa besar ya, kemungkinan seseorang berpotensi terjangkit virus COVID-19 sampai 2-3 kali, Dok? Sampai saat ini kan belum jelas ya, kita kalau lihat beberapa kasus di luar, yang terakhir kemarin di tanggal 12 Oktober itu ada satu laporan kasus dari Amerika, dari US lewat dalam suatu artikel di majalah Lancet itu juga disebutkan bahwa kasusnya sangat jarang. Bahkan di dunia yang sudah dilaporkan, yang saat ini adalah ada pertama di Hong Kong, kemudian Nederland, Belgia, Ekuador, dan Amerika. Jadi baru 5 yang dilaporkan, yang dipublish di artikel gitu, jurnal. Jadi memang dikatakan bahwa ini masih belum jelas dan kasusnya sangat jarang, tapi bisa jadi dan itu sudah dideteksi dengan sequencing gen bahwa memang itu terbukti ada reinfeksi gitu. Oke, Dr. Yovita, bagaimana dengan sistem imunitas dari pasien yang sudah mengidap ataupun terinfeksi COVID-19 2 kali? Apakah itu akan berpengaruh terhadap sistem imunitasnya untuk kedepannya, Dok? Iya, jadi di laporan kasus itu kalau dilihat apakah memang sistem imun ini berperan, itu juga belum jelas diterangkan. Jadi ada beberapa kasus, jadi dari 5 kasus yang sudah dilaporkan, itu kita lihat seperti kasus yang terakhir di Amerika tuh pada saat second infection atau infeksi yang kedua, itu gejalanya memang lebih berat dibandingkan yang pertama. Itu dikatakan sama seperti yang di Ekuador, mungkin ada peran dari terbentuknya antibodi gitu ya. Sehingga pada saat kejadian yang kedua menjadi berat. Tapi kalau di kasus yang lain di Hong Kong dan Belanda dan Belgia itu ternyata kasusnya tidak demikian. Justru yang kedua itu lebih ringan gitu. Jadi memang masih belum banyak yang kita ketahui, Mbak, dengan respon imun ini. Ya, kalau menurut penjelasan dokter tadi bahwa ada gejalanya yang berat, tapi ada juga yang gejalanya ringan begitu. Tapi apakah kemudian dengan terinfeksi COVID-19 sampai 2 kali ini akan mempengaruhi organ-organ vital begitu, Dok, ke depannya? Karena kalau yang kita baca ataupun kita dengar setelah terinfeksi COVID-19 ada yang merasa bahwa cepat lelah ketika berolahraga, ada yang salah dengan sistem pernapasannya ataupun paru-parunya. Apakah kemudian itu berpengaruh terhadap organ-organ vital pasien yang terinfeksi sampai 2 kali COVID-19 sih, Dok?
Iya, kita tahu bahwa virus SARS-CoV-2 ini memang kan menyerang organ paru-paru dan itu bisa terjadi gejala sisa, terutama untuk mereka yang menjadi berat. Jadi apabila dia terinfeksi berat, maka itu bisa menimbulkan suatu manifestasi yang kita katakan fibrosis atau adanya kerusakan pada jaringan paru. Nah, itu bisa menimbulkan gejala sisa sehingga pasien merasa cepat capek atau lemas gitu, Mbak. Oke, Dokter Yovita, biasanya kalau sudah terinfeksi COVID-19 ini banyak yang merasa kebal begitu karena sudah pernah terinfeksi. Tapi faktor-faktor apa yang menyebabkan pasien itu bisa terinfeksi kembali begitu? Apakah karena memang sudah merasa kebal sehingga abai terhadap protokol atau memang ada faktor-faktor lain seperti komorbid, penyakit bawaan begitu, Dok? Ya, bisa jadi itu ya salah satu hal yang patut kita lihat, yaitu adalah abai mungkin. Karena merasa sudah terkena sehingga mungkin tidak menjalani protokol kesehatan yang seharusnya gitu. Tapi kalau kita lihat kasus yang sudah terjadi di beberapa tempat ini, di 5 tempat itu, ternyata mereka usia muda, lalu tidak ada komorbid bahkan sama sekali. Mereka usia sekitar 25 tahun. Yang kasus di RSAS juga sekitar itu usianya. Jadi mungkin lebih ke masalah abai daripada yang masalah komorbid. Oke, mungkin dokter ada pesan sebagai ketua tim infeksi COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mungkin ada pesan kepada pemirsa ataupun pasien-pasien COVID-19 yang sudah pernah terinfeksi supaya mereka lebih waspada ataupun lebih ketat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan supaya mereka tidak abai dan tidak terinfeksi kembali. Begitu, Dok? Ya, tentu saja ya, Mbak ya. Jadi memang kita belum tahu soal penyakit SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini, masih banyak yang harus kita pelajari. Tapi dengan adanya beberapa laporan kasus di luar adanya kejadian reinfeksi, maka ini menjadi perhatian buat kita semua, terutama juga untuk pasien yang pernah terinfeksi, yang sudah sembuh, bahkan juga kita yang memang yang mudah-mudahan tidak terinfeksi, tetap harus menjalani yang dikatakan di iklan itu ya, pesan ibu ya. Jadi harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga stamina mungkin itu. Oke, memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga stamina itu pesan yang harus diingat-ingat oleh mencuci semua tangan. Mencuci masyarakat tangan, dan juga mencuci tangan. Itu yang paling penting ya, Dok ya, supaya tidak abai terhadap protokol kesehatan dan tidak terinfeksi COVID-19. Terima kasih sekali Dr. Yovita Hartantri, Ketua Tim Infeksi Khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.